praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh yeah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Yeah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, my healer, God my healer, deliverer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya yakin dan percaya setiap kita berada di dalam lindungan dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kali ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pastor Sylvia Kue. Kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau masih selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu Tuhan melebihi segala-galanya di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, mendengar firman-Mu yang menguatkan hati setiap kami. Berkati Tuhan Pastor Ibu Sylvia Kue yang membawa firman tentang New Hope, pengharapan kami hanya kepadamu. Tuhan tolong jagai kami supaya firman yang boleh disampaikan itu boleh tertanam kuat berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom wanita-wanita hebat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lebih lagi meninggikan Dia, memuji namanya, amin. Kita akan angkat satu pujian, nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Biarkan sukacita itu mengalir. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita.
kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan lebih lagi memuji dan menyembah Dia. Mari wanita-wanita hebat di dalam Tuhan, kita puji Dia, tinggikan namanya, kita bersyukur pada Dia yang memberi harapan pada kita. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Berang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lebih sungguh lagi katakan, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Berang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur saudara-saudara, sebab Dia Allah yang sungguh baik, yang sangat baik. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun dalam hidup kita, bahkan sampai akhir hidup kita nanti. Hanya Dia Allah yang paling mengerti kita. Amin, saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu
tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Mari dengan sungguh katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama kita katakan pujian ini, refnya saja katakan. Kini aku percaya, amin, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Lebih sungguh lagi katakan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama kita katakan dengan iman. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan yang selalu nyata dan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berbicara bagi
semua yang telah siapkan hati Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Roh Kudus ambil alih, ada bahasa yang sederhana ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga yang mendengarkan dapat mengerti, terlebih lagi mereka mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Gembala serta rekan-rekan hamba Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di Faithful Woman Service GBI Ebenezer. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tema kita untuk hari ini adalah Woman Hope. Hope adalah arti dari pengharapan. Hope dalam firman Tuhan terdapat di Roma 5 ayat 4 sampai dengan 5 berkata bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, semua orang mungkin sekarang lagi pusing dengan virus corona yang belum selesai, pusing mungkin dengan pekerjaan, pusing mungkin dengan takut sakit, pusing harus selalu bersih, dan pusing dengan berbagai macam masalah persoalan yang terjadi. Sampai maaf, karena terlalu banyak sibuk, pusing, sampai kita tuh kehilangan akan pengharapan kita. Saudara, ingat waktu Daud menghadapi Goliat. Di 1 Samuel 17 ayat 37 berkata bahwa, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, memang selama tahun yang lalu, mungkin sampai sekarang kita masih ada dalam masa pandemi yang membuat kadang kita menjadi lemah. Tapi saya mau katakan bahwa pengharapan di dalam nama Tuhan membuat kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Seperti contohnya Daud. Ketika masalah persoalan datang, Daud ingat bahwa Tuhan dulu pernah menolong dia, maka Tuhan yang sama pasti akan tolong dia, melepaskan dia dari tangan orang Filistin. Saudara, ketika masalah persoalan datang, kita harus punya pola pikir seperti Daud. Bahwa kalau dulu Tuhan pernah tolong saya, dalam masa-masa sukar seperti ini pun Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti kasih jalan keluar buat saya. Saya adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita akan sama-sama belajar dari Perjanjian Lama. Kelompok kitab sejarah yaitu 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 37. Saya akan membahas beberapa ayat saja. Saudara bisa membaca keseluruhannya tentang perempuan Sunem, kisah tentang perempuan Sunem. Saudara bisa baca keseluruhannya di rumah. Perempuan Sunem adalah seorang yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar mengapa dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita sebagai wanita pilihan Tuhan, wanita pilihan Allah, kita harus percaya bahwa kita akan dipakai Tuhan juga dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara, kata Sunem. Sunem adalah sebuah desa yang letaknya dekat Yisrael dan sekitar 40 km di sebelah utara Samaria. Perempuan Sunem adalah seorang perempuan yang kaya, namun sangat rendah hati dan suka melayani. Dia melayani abdi Allah yaitu Nabi Elisa. Dia penuh pengharapan dan dia mengalami begitu banyak mujizat di dalam kehidupannya. Saudara mau mengalami mujizat di masa-masa sekarang ini? Pasti semua menjawab, saya mau. Mari kita belajar dari kisah perempuan Sunem. Yang pertama dari 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem.
Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Saudara, kota Sunem adalah wilayah tanah pusaka dari suku Isakar. Suku ini adalah suku dari anak laki-laki yang ke-9 dari Yakub. Kota tersebut adalah kota yang sangat subur. Dan suku Isakar dapat menikmati hasil dari tanah yang subur dengan cara bekerja keras. Perempuan Sunem adalah perempuan yang kaya. Dengan demikian dia adalah perempuan yang rajin dan pekerja keras. Tuhan memberkati orang yang rajin dan membenci orang yang malas, saudaraku. Perempuan Sunem tidak bekerja setengah-setengah. Saudara, dikatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi bertahan di masa-masa sukar sekarang ini, saudara. Sehingga saudara bisa mempunyai pengharapan yang sejati, pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan. Pesan yang pertama untuk kita yaitu orang yang berpengharapan akan selalu rajin. Dalam kitab Mazmur 128 ayat 2 difirmankan bahwa apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kita bisa belajar dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, dalam keadaan situasi seperti ini kita tidak bisa mengasihani diri kita sendiri. Aduh kasihannya kenapa nasib saya begini. Gak bisa saudara, kita gak bisa duduk manis, lipat tangan, lalu minta Tuhan, saya kan sudah berdoa berkati saya dong. Gak bisa saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, walaupun itu kecil, lakukan dengan setia. Apa yang Tuhan percayakan, lakukan dengan setia dengan mengucap syukur. Setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan saudara dengan perkara-perkara besar. Tuhan akan memberkati saudara. Kalau saudara jadi orang yang malas, hanya mau lipat tangan, tidur-tidur saja, bagaimana mujizat bisa terjadi? Bagaimana Tuhan mau memberkati saudara? Saudara harus melakukan bagian saudara yang saudara bisa lakukan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara menjadi orang yang rajin, gak pernah putus asa, maka di situ berkat Tuhan akan tercurah bagi saudara. Jadi pesan yang pertama, orang berpengharapan akan selalu rajin. Ada kisah seorang babysitter yang diberkati dengan luar biasa. Babysitter ini punya gaji yang cukup besar dibandingkan dengan babysitter lain. Selidik punya selidik, ternyata babysitter ini begitu rajin. Walaupun tengah malam dia tidak pernah hitung-hitungan dengan waktu. Ketika si dedek yang dia jagain sakit, dan ketika tidur bersama papa dan mamanya, malam-malam dedek mulai rewel, babysitter dengan segera langsung mengetuk pintu, "Tuan, Nyonya, biar saya melihat dedek." Terus Tuan dan Nyonya berkata, "Sudah Sus, gak apa-apa, biar kami yang melihat aja. Suster sudah seharian capek untuk lihat dedek." Apa yang dikatakan babysitternya? "Tidak Tuan, besok Tuan dan Nyonya harus bekerja, biar saja saya yang mengurus dedek, biar saja saya yang melihat dedek." Maka babysitter ini begitu dikasihi oleh majikannya, dia diberi gaji yang luar biasa. Kenapa? Karena dia begitu rajin, dia tidak pernah hitung-hitungan dengan waktu. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang benar, kita tidak mau pengharapan itu mengecewakan kita. Apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan percayakan bagi kita, lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan pernah bersungut-sungut, bersyukur senantiasa. Jadi orang yang rajin, maka di situ akan berkat Tuhan tercurah. Yang kedua, 2 Raja-Raja 4 ayat 9 sampai dengan 10, berkatalah perempuan itu kepada suaminya,
Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah. Abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja dan kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Sebelum mengambil keputusan, perempuan Sunem, dia menyampaikan kepada suaminya apa yang akan dia lakukan. Dia tidak bertindak sendiri dan tidak seenak-enaknya. Berpengharapan kepada Tuhan, tidak mengabaikan hal horizontal, yaitu menghargai keluarga kita, menghargai orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita dapat berkata bahwa kita begitu mengasihi Tuhan, sedangkan keluarga yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada bersama-sama dengan kita, tidak kita kasihi. Pesan yang kedua, yaitu berpengharapan selalu penuh kasih dan saling menghargai. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua, saudaraku, karena seringkali kita berpikir bahwa keluarga yang ada dengan kita harus mengerti kita. Makanya sering dijumpai banyak orang yang kecewa pada pasangannya, keluarganya berantakan. Karena mereka melihat bahwa pasangannya mungkin lebih ramah dengan orang lain. Kalau dengan dirinya udah mulai marah-marah, udah mulai mengeluarkan kata-kata yang kasar. Mari kita belajar untuk saling mengasihi dan menghormati. Di masa-masa keadaan sukar seperti sekarang ini, mungkin ada banyak tekanan-tekanan. Ada kebiasaan-kebiasaan baru, mungkin orang yang di PHK, mungkin di rumah saja, mungkin kebiasaan baru, mungkin setiap hari main handphone, lalu di situ ketemu teman lama, atau mungkin pacar lama, lalu setiap hari chat-chatan, terus ketawa-ketawa, terus lupa sama pasangan yang ada di rumah, mulai curhat, mulai konseling, mulai cerita-cerita, lupa kepada pasangan di rumah, sehingga timbul percecokan, timbul masalah di dalam keluarga. Sebenarnya saudara, kalau kita tahu firman Tuhan, kita hanya cukup menjadi pelaku saja. Maka masalah itu gak akan ada di dalam keluarga kita. Tapi kebanyakan kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak menjadi pelaku. Firman Tuhan berkata bahwa, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Masalah kadang timbul di dalam keluarga karena ego, karena satu gak mau kalah dengan yang lain. Satu merasa lebih hebat daripada yang lain. Saya mau katakan ya buat ibu-ibu, buat kita semuanya, bahwa kita sebagai istri kita harus tahu posisi kita. Sehebat-hebatnya kita adalah hanya ibaratnya cuma sebagai leher aja. Yang menjadi otoritas, yang menjadi kepala bagi kita adalah suami kita. Kita tahu dari firman Tuhan, istri harus tunduk kepada suami. Sehebat-hebatnya kita harus bertanya kepada suami kita yang akan memberikan keputusan. Kalau mungkin pun keputusannya salah atau keputusannya tidak sesuai, bisa dibicarakan. Jangan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, yang menyakiti. Kita harus belajar, saya pun belajar. Kadang-kadang dalam keadaan emosi, dalam keadaan capek, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan pasangan kita. Sehingga itu membuat luka di dalam hati pasangan kita masing-masing. Kita harus belajar. Kita tetap harus mengasihi pasangan kita, menghargai pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita kalau kita mau terhindar dari masalah. Pengharapan yang kedua, pengharapan selalu penuh kasih dan saling menghargai. Kalau kita menghargai satu sama lain, maka di situ akan berkat Tuhan tercurah atas keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan.
Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara, sangat pantas untuk perempuan Sunem diberkati Tuhan secara luar biasa, karena Tuhan tahu bahwa dia begitu mengutamakan Tuhan. Pesan yang ketiga buat kita yaitu orang berpengharapan pasti selalu mengutamakan Tuhan. Beberapa sikap dari perempuan Sunem yang sangat luar biasa yang perlu kita contoh, yaitu yang pertama, tetap menghormati Elisa padahal dia kaya. Mau dikatakan mungkin pada saat ini dia mungkin penyandang dana. Yang kedua, memberi yang terbaik. Dikatakan tadi bahwa bahan bangunan bukan dari kayu tapi dari batu. Dia berikan yang terbaik buat Elisa, abdi Allah. Yang ketiga, tidak punya motivasi untuk mendapatkan imbalan. Saudara, seringkali kita, kalau kita sudah punya kekayaan, kita sudah punya banyak uang, banyak harta, kita lupa dengan sekeliling kita, kita menjadi sombong. Kita tidak menghargai orang, kita seenak-enaknya saja. Mari kita belajar dari perempuan Sunem. Walaupun dia mungkin menjadi seorang penyandang dana di gereja atau di pelayanan, atau dia sebagai seorang yang hebat di dalam pekerjaan, tapi kembali lagi, dia sangat menghormati. Dia sangat menghormati Elisa. Mari kita belajar, kita harus menghormati siapapun yang Tuhan izinkan ada bersama dengan kita. Memberikan yang terbaik. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, kita berikan yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita lakukan yang terbaik. Di dalam pelayanan, lakukan yang terbaik. Jangan pernah hitung-hitungan dengan pelayanan, bukan hanya masalah uang, tapi dalam keadaan memberi waktu kita, pikiran kita, tenaga kita. Di dalam keluarga berikan perhatian, memberikan kasih yang baik kepada keluarga, anak-anak, kepada sesama kita. Saling mengasihi, saling menghormati. Tidak punya motivasi untuk mendapatkan imbalan. Seringkali orang melakukan sesuatu untuk dipuji. Orang melakukan sesuatu untuk, wah dia hebat nih. Mari kita belajar dari perempuan Sunem. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan baik. Itu hanya Tuhan yang tahu. Dan biarlah berkat itu tercurah atas hidup kita. Yang keempat, pesan yang keempat. Perempuan Sunem meskipun tidak meminta, tapi dia mendapat mujizat seorang anak. Tapi pada saat anaknya besar, ketika menemui ayahnya, tiba-tiba ia sakit. 2 Raja-Raja 4 ayat 20. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah ia. 2 Raja-Raja 4 ayat 21. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah ia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. 2 Raja-Raja 4 ayat 22. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Saudara, perempuan Sunem ini tetap terus berjuang untuk anaknya. Saya mau katakan bahwa pesan yang keempat, orang berpengharapan tetap berjuang dan punya iman yang teguh. Jangan punya iman yang mati, kita harus punya iman yang hidup, saudara. Iman yang hidup, percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, dan melakukan, berjalan, melakukan dengan tindakan. Kalau iman yang mati, iya percaya sih Tuhan dahsyat, tapi nggak melakukan apa-apa. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat, mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita? Sedangkan kita punya iman yang mati, yang Tuhan mau kita harus punya iman yang hidup. Kita harus menjadi orang yang optimis, bukan orang yang pesimis, saudara.
Orang optimis adalah orang yang selalu bisa melihat kesempatan walaupun berada di dalam kesempitan. Tapi orang yang pesimis adalah orang yang selalu melihat kesempitan walaupun ada kesempatan. Yang dia lihat hanya kesempitan aja. Hidupnya selalu penuh dengan pengeluhan. Orang pesimis contohnya selalu gak bisa, gak mungkin, mana bisa. Masa bisa sih, itu orang pesimis. Tapi orang yang optimis selalu berkata, puji Tuhan saya bisa. Dengan kekuatan dari Tuhan pasti bisa. Saya bisa karena Tuhan beserta denganku. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Itu orang yang optimis. Hari-hari keadaan boleh susah, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bangkitkan iman percaya kita, jangan pernah mengasihani diri kita. Karena iblis datang untuk mengintimidasi kita ketika kita buka celah dan kita mengasihani diri kita. Ya nasib kenapa jadi begini. Terus kita tidak pernah mau berbuat apa-apa, yang ada kita hanya bersungut-sungut, mengeluh. Penuh dengan perkelahian, penuh dengan caci maki, penuh dengan amarah. Bagaimana Tuhan akan memberkati hidup kita? Itu kerjanya si iblis, mengintimidasi kita sehingga kita jauh dari berkat Tuhan. Padahal kita tahu bahwa rancangan-rancangan Tuhan ada rancangan-rancangan kebaikan bagi kita. Kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Pegang itu, jangan cuma berkata dalam mulut, tapi melangkah walaupun tidak melihat sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup saudara. Tapi tetap percaya bahwa saya punya Tuhan yang dahsyat. Walaupun keadaan saya sekarang ini tidak sehebat dengan teman saya, tapi saya percaya ada waktunya Tuhan untuk memulihkan kehidupan saya. Kalau dia bisa diberkati, saya pun pasti bisa diberkati. Keluarkan kata-kata iman, dan lakukan semua firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat bahwa firman itu terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara, saya bisa berkata, bukan hanya bisa berkata aja, tapi saya pun mengalami Tuhan dalam hidup saya. Saudara mungkin mengalami kesukaran, saya pun pernah mengalami kesukaran. Tapi saya nggak pernah bilang, bercerita bahwa saya susah nih, saya susah, nggak pernah. Saya tetap berharap, pengharapan saya hanya satu-satunya kepada Tuhan. Yang satu-satunya yang saya andalkan hanyalah Tuhan. Saya tidak bisa mengandalkan orang hebat, orang pintar, orang kaya manapun, nggak bisa. Semua ada batasnya, yang tidak terbatas hanya kuasa Tuhan. Ketika Tuhan mau memberkati kita, semudah membalik telapak tangan saudara. Tapi sudah siapkah hati kita untuk menerima berkat Tuhan? Yang tahu hati kita adalah Tuhan. Mari saudara, selidiki hati kita. Apakah kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan? Pengharapan kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pengharapan yang benar. Jangan ketika kita berharap lalu kita bersungut-sungut. Kok Tuhan gak jadi seperti yang saya mau? Itu kita atur Tuhan, bukan kita berharap. Kita harus benar-benar Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau engkau percaya waktunya Tuhan waktu yang terbaik. Kalau engkau percaya rancangan Tuhan rancangan yang terbaik. Walaupun segala sesuatu yang engkau minta tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tidak sesuai terjadi dengan keinginan-Mu, engkau tetap berkata bahwa saya percaya rancangan Tuhan, rancangan kebaikan. Maka engkau akan melihat dengan mata rohani-Mu. Engkau akan diberkati secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa, setelah saya berdoa akan ditutup dengan sebuah pujian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan setiap yang mendengarkannya. Berikan kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus sehingga yang mendengarnya bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah mereka punya iman yang hidup, mereka punya pengharapan yang benar di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Hamba percaya setiap orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan, Engkau memberkati, menjamah yang sakit disembuhkan, yang punya beban Tuhan Engkau angkat Tuhan. Tuhan yang punya masalah Engkau beri jalan keluar. Hamba berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Ibu Gembala. Tuhan Yesus Engkau berkati, pakai dengan luar biasa. Berikan hikmat marifat-Mu senantiasa Bapak. Tuhan berkati Tuhan GBI Ebenezer ini secara luar biasa.
memenangkan banyak jiwa Tuhan Yesus. Terlebih lagi wanita-wanita Ebenezer ini Tuhan Yesus, Engkau pakai dengan luar biasa, menjadi berkat di dalam keluarga, menjadi berkat untuk sekelilingnya Tuhan Yesus, menjadi teladan, menjadi contoh Tuhan Yesus. Banyak jiwa dimenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku perlu mujizat-Mu di dalam kehidupanku. Dunia akan melihat siapakah Kau di dalamku. Ku datang padamu, tersungkur di kaki-Mu. Ku menyembah-Mu dengan setiap jaiban-Mu. Ku perlu mujizat-Mu di dalam kehidupanku. Dunia akan melihat siapakah Kau di dalamku. Ku datang padamu, tersungkur di kaki-Mu. Ku menyembah-Mu dengan setiap jaiban-Mu. Serahkan seluruh kehidupanku, biar setiap mata akan melihat, setiap telinga mendengar mujizat yang Kau kerjakan di hidupku. Nyata kuasa-Mu, kulihat keajaiban-Mu. Ku perlu mujizat-Mu. Ku perlu mujizat-Mu di dalam kehidupanku. Dunia akan melihat siapakah Kau di dalamku. Ku datang padamu, tersungkur di kaki-Mu. Ku menyembah-Mu dengan setiap jaiban-Mu. Ku serahkan seluruh kehidupanku, biar setiap mata akan melihat, setiap telinga mendengar mujizat yang Kau kerjakan di hidupku. Nyata kuasa-Mu, kulihat keajaiban-Mu. Ku perlu mujizat-Mu. Ku serahkan seluruh kehidupanku, biar setiap mata akan melihat, setiap telinga mendengar mujizat yang Kau kerjakan di hidupku. Nyata kuasa-Mu, kulihat keajaiban-Mu. Ku perlu mujizat-Mu. Ku perlu mujizat-Mu. Ku perlu mujizat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari.
Hingga saat ini kami boleh ada hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh kembali memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu, dan juga menerima kebenaran firman Tuhan dalam ibadah FVS pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh tertanam, bertumbuh, dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, Ibu Sylvia Kwai, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan berkati Ibu Sylvia di dalam rumah tangganya, dan di dalam pelayanannya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, Ibu Sylvia, kemanapun dan dimanapun Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan. Kami juga serahkan FWS ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk semua wanita yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati. Juga kami serahkan Ibu Telma dan semua pengurus FWS ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau juga memberkati mereka Tuhan. Dan untuk semua program-program yang sudah dibuat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah program-program ini dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Amos Hosea, beserta Ibu Gina, dan juga Gabriel. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Pak Amos di dalam pelayanannya. Tuhan beri hikmat, akal budi, dan kekuatan untuk dapat menjalankan visi dan misi yang sudah Engkau berikan melalui hamba-Mu bagi Gereja Bethel Indonesia Ebenezer, sehingga gereja kami boleh menjadi gereja yang misioner, yang melakukan kehendak-Mu, dan boleh menjadi berkat dan membawa banyak jiwa untuk datang dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani di GBI Ebenezer, buat para pendeta, penatua, para pelayan, para pengerja, dan seluruh aktivis beserta keluarganya. Tuhan Yesus juga memberkati. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua pejabat pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, baik yang di kota maupun di desa. Tuhan memberkati. Tuhan berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan dalam melakukan tugas-tugasnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 di negara kami ini. Tuhan berkati para dokter dan petugas medis yang membantu menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan juga memberikan kekuatan dan juga kesembuhan bagi pasien-pasien yang sakit Tuhan, yang dirawat di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Juga kami teringat Tuhan buat saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana di NTT. Tuhan juga tolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi wanita-wanita yang berhari jadi di tanggal 11 sampai 30 April ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menambahkan kembali 1 tahun lagi umur bagi mereka. Biarlah Tuhan Kau terus memberkati mereka di hari-hari yang akan datang, dan dengan berkat kesehatan dan juga sukacita. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan Kau tetap menyertai kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari saudara kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, dan biarlah firman yang boleh ditabur itu boleh tertanam, berbuah di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise
Every praise is to our God. Oh, yeah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Yeah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, my healer, God my healer, deliverer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Come on, ladies, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh yeah, yeah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Woo! God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. 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 Wow, wow. Bertepuk tangan semua bagi Tuhan.